Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulfi Maulia Islami, NIM 17660123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan saya pada perancangan arsitektur 5. Untuk lokasinya sendiri yaitu berada di daerah Majulangu, tepatnya di dekat monumen pesawat Jalan Soekarno-Hatta. Dan untuk objek yang saya pilih yaitu furniture company, yang mana dilatar belakangi oleh beberapa fakta yang ada di sekitar site, antara lain area komersial yang berkembang pesat, yaitu kafe, restoran, butik, dan distro, serta banyak masyarakat atau mahasiswa yang hidupnya hedon, serta ada beberapa daerah yang sering dikunjungi seperti Inspired, Roketo, SCH, dan yang lain-lain. Serta lokasinya strategis, yaitu berada di wilayah yang mana kawasan administratif bagian utara Kota Malang, serta infrastruktur yang memadai juga sering dilalui, yang mana lokasi ini dapat diakses dengan mudah karena berada pada koridor jalan arteri sekunder yang menghubungkan jalur antar kota. Di sini didapat beberapa data, antara lain yaitu batas-batas. Untuk batas utaranya sendiri berbatasan dengan bangunan Toyota. Untuk batas selatannya sendiri berbatasan dengan Bank BNI. Ini merupakan drive-thru ATM. Batas baratnya sendiri berbatasan langsung dengan taman, dan untuk batas timurnya sendiri berbatasan langsung dengan perumahan. Ini juga ada aksesibilitas. Di sini ada main road yang ditandai dengan tanda panah warna merah, serta ada jalur arteri yang ditandai dengan tanda panah warna kuning, serta ada jalur lokal yang ditandai dengan tanda panah hijau. Untuk kebisingan itu sendiri ada tingkat yaitu tinggi, sedang, serta rendah. Kebisingan tingkat tinggi berada pada main road, untuk kebisingan tingkat sedang berada pada jalur arteri, serta untuk kebisingan tingkat rendah berada pada jalur lokal. Ini juga ada beberapa vegetasi yang di sekitar site. Untuk urban fabricnya itu sendiri saya mengambil beberapa titik, antara lain daerah pemukiman menengah ke atas, area kafe, serta area pendidikan. Untuk batasan desain dari objek itu sendiri yaitu green architecture, interior decor, serta furniture. Pendekatan desain yang saya gunakan yaitu green architecture. Untuk pengaplikasian green architecture itu sendiri saya menggunakan vertical garden pada podium dan office-nya. Konsepnya sendiri saya menggunakan tagline interconnected, yang mana saling berkaitan antara office dengan bangunan komersialnya. Untuk merealisasikan tagline ini yaitu pada aksesibilitasnya, void pada tiap lantai, serta menambahkan jembatan di area office. Untuk mengaplikasikan pendekatan green architecture pada tagline ini yaitu menggunakan vertical garden, natural air, void, saving energy, serta rainwater collector. Ini merupakan basic form dari perancangan ini. Yang pertama yaitu regulasi. Di sini saya mengambil KDB sebesar 70% dan untuk RTH-nya sendiri sebesar 30%. Yang selanjutnya yaitu function, yang mana menambahkan gubahan massa di atas sebagai yang difungsikan sebagai office. Di sini saya membagi dua massa bangunan office sebagai respon iklim pada site, yang mana diharapkan sirkulasi angin dapat masuk rata di dalam bangunan. Yang keempat yaitu point of interest, yang mana meninggikan gubahan massa pada office. Yang kelima yaitu akses, yang mana menambahkan jembatan di tiap dua lantai pada bangunan office sebagai aksesibilitas yang dapat menghubungkan antara office satu dengan office yang lain. Dan ini merupakan result dari basic form yang saya gunakan. Untuk selanjutnya yaitu terdapat layout plan. Di sini ada jalur sirkulasi untuk pengendara motor, mobil, serta drop off area untuk barang dan untuk pejalan kaki, serta ada drop off area untuk angkutan umum serta ojek online. Dan selanjutnya yaitu ada floor plan. Di sini dapat dilihat dena lantai 1, dena podium lantai 2, lantai 3, serta lantai 4. Untuk lantai 1 dan lantai 2 saya menggunakan letter L sebagai pola penataan ruang
dan di lantai 3 dan 4 saya menggunakan pola radial. Di sini ada denah dari office-nya. Nah, ini merupakan tampak dan potongan dari furniture company itu sendiri. Nah, ini merupakan exterior perspektif dari bangunan ini. Ini merupakan interior perspektif yang pertama, yaitu ini interior perspektif dari podium lantai 1. Ini yang selanjutnya yaitu interior perspektif pada lantai 9 yang mana difungsikan sebagai restoran dan bar. Dan ini yang selanjutnya merupakan interior office medium yang mana difungsikan sebagai working space. Dan yang selanjutnya yaitu ada interior dari podium lantai 3. Ini juga merupakan interior dari podium lantai 4, dan ini merupakan interior perspektif pada conference room di office. Nah, ini merupakan skema utilitas yang saya gunakan pada bangunan ini. Saya menggunakan solar collector yang mana difungsikan sebagai energi dari lampu untuk tiap-tiap lantai pada bangunan ini. Dan ini saya menggunakan solar cells, dan di sini saya juga ada rainwater collector ini dengan pipa biru ini dan garis biru ini, yang mana digunakan untuk penyiraman tanaman yang ada di depan serta pengisian kolam. Untuk strukturnya sendiri, saya menggunakan sistem struktur rangka bertulang dengan bracing atau brace frame structural system. Nah, brace frame ini yaitu rangka vertikal yang menahan gaya lateral membentuk diagonal yang bersama-sama dengan girder. Struktur bracing ini menghilangkan lentur di balok dan kolom. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.